warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam hadis ini memberi pelajaran pada kita bahwa siapa saja yang mengajak anak untuk taat kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Menjalankan ibadah dan kewajiban itu akan dikenakan ketika anak sudah balik atau dewasa. Namun, kebanyakan ulama menganjurkan bahwa melatih anak untuk melakukan ibadah kepada Allah itu dimulai sejak kecil. Hal tersebut karena ketika anak terlatih sejak kecil, maka ketika dewasa nanti dia akan lebih mudah melakukan kewajiban tersebut. Dari hal tersebut di atas, maka ada hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan anak-anak berlatih puasa. Yang pertama adalah ayah bunda harus memiliki atau menguasai ilmu tentang puasa, pengertian puasa, batasan-batasan puasa, dan larangan-larangan dalam puasa. Hal tersebut harus dikuasai oleh ayah bunda agar ketika memberikan penjelasan kepada anak-anak dapat disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Berikutnya adalah yang kedua, ayah bunda dapat menceritakan keutamaan puasa kepada ananda. Ayah bunda dapat menceritakan tentang pahala orang berpuasa, kemudian juga manfaat puasa dari segi kesehatan, dan juga termasuk dengan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah ayah bunda harus menyampaikan atau mengkomunikasikan lebih awal kepada ananda bahwa ananda akan berlatih berpuasa di bulan Ramadan nanti. Hal ini penting dilakukan oleh ayah bunda agar anak-anak merasa tidak dipaksa, merasa bersemangat ketika berlatih puasa. Apalagi kadang kita temui masih ada ayah bunda yang memberikan pengertian yang salah kepada anak-anak. Nah, disinilah ayah bunda harus memberikan pengertian, mengkomunikasikan pada anak bahwa situasi apa yang akan dihadapi ketika anak berpuasa nanti. Jadi tidak ada ancam-mengancam ataupun memberikan pengertian yang salah hanya dengan tujuan untuk membujuk anak agar mau berlatih puasa. Nomor 4 adalah tidak memaksa, tetapi bersikap tegas dan konsisten. Di sini artinya orang tua bisa memahami kondisi psikis dan fisik anak-anak, tahu kemampuan anak dalam berpuasa. Bersikap tegas maksudnya adalah ketika misal anak hari pertama tidak sanggup puasa sampai waktu yang sudah disepakati, maka hari berikutnya orang tua tetap harus mengajak anak berpuasa, malah tidak, ya nggak apa-apa mas, nggak puasa karena kamu tidak kuat kemarin, tidak. Tapi orang tua tetap menyampaikan kepada anak bahwa hari berikutnya anak harus tetap berpuasa. Kemudian untuk konsisten, ini juga penting ayah bunda. Konsisten yang harus dilakukan adalah anak harus mematuhi, mengikuti aturan yang sudah disepakati. Misalnya, ketika anak-anak hanya sanggup puasa sampai jam 10 siang. Kemudian waktunya zuhur atau makan siang, anak-anak boleh untuk makan siang, tetapi dengan syarat tidak di hadapan orang puasa. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak punya rasa malu, punya rasa menghargai pada orang yang sedang berpuasa. Yang kelima, latih secara bertahap dan berikan kalimat motivasi setiap harinya. Nah, di sini ayah bunda silahkan membuat kesepakatan dengan anak. Hari pertama sampai jam berapa, hari kedua sampai jam berapa, dan seterusnya. Dan usahakan orang tua tidak melanggar kesepakatan tersebut. Kadang ayah bunda tergoda ingin memaksakan anak, mas, seperti ini, besok seperti ini, ya itu tidak boleh. Kesepakatan yang sudah dibuat maka disepakati bersama oleh ayah bunda dan anak-anak. Nah, kemudian untuk memberi kalimat motivasi, silakan ayah bunda semakin banyak, semakin sering memberikan kalimat motivasi kepada anak-anak. Misalnya,
Masya Allah Mas, hari ini kita bisa berpuasa bareng ya, misalnya seperti itu. Nah itu insya Allah akan memberikan energi tersendiri bagi anak untuk berlatih puasa. Nomor 6 adalah menyiapkan menu berbuka dan menu sahur yang bergizi. Anak-anak di masa pertumbuhannya masih memerlukan gizi yang bagus. Nah, di sini peran orang tua sangat diperlukan agar anak-anak dapat terpenuhi kebutuhan gizinya. Ayah bunda dapat melibatkan anak-anak dalam menyiapkan menu berbuka dan menu sahur. Tapi ingat, tidak semua keinginan anak harus dipenuhi. Karena cenderungnya anak-anak itu hanya menginginkan jenis lauk atau makanan seperti junk food, nugget, sosis dan sebagainya. Sedangkan mereka kebanyakan menolak sayur. Nah, di sini adalah kesempatan bagi ayah bunda untuk melatih anak menyukai jenis makanan yang lain. Yang terakhir nomor 6 adalah doa. Nah, ayah bunda, ini juga adalah hal yang penting yang harus kita lakukan ketika kita melatih anak-anak berpuasa. Berdoa adalah senjata kita untuk memohon pada Allah agar kita diberi kemudahan membimbing anak-anak melatih berpuasa. Begitu juga anak-anak diberi kemudahan dalam menjalankan puasanya. Terima kasih pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah. Semoga niat kita untuk melatih anak-anak kita berpuasa sejak dini Allah catat sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal nanti. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.